Nahmaduhu wa sallim ala rasulil karim amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ini kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mendapatkan salah satu tiketnya surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita sholat, kirimkan sholat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena asbab perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini kita bisa mengenal apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Ya, ini salah satunya kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia ini, baik dia orang muslim, bahkan orang kafir pun, cita-citanya pas meninggal dunia itu masuk dalam surga. Coba ditanyakan kepada orang-orang kafir itu, nanti mereka pasti percaya kalau mereka ini mati, mereka percaya akan masuk dalam surga. Begitupun orang-orang muslim, orang beriman ini percaya mereka kalau mati, maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, mereka yakin akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Namun kata Allah, ada orang-orang yang khusus dirindukan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 ciri-ciri orang yang dirindukan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka senantiasa membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan diturunnya Al-Quran. Kemarin pas Sabtu itu peringatan nuzul Quran. Maka kita seharusnya memasukkan cinta kita dalam hati kita ini dengan membaca Al-Quran. Dari bangun tidur kita, pas kita sahur, kita baca Quran dulu, jangan baca HP. Terus nanti setelah sholat baca Quran, bukan baca HP. Terus nanti segala aktivitas kita membaca Al-Quran. Kita kurangi HP kita. Ada yang sama-sama dalam Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah cinta kita terhadap Al-Quran akan meningkat. Hari ini kenapa kita lalai dalam membaca Al-Quran? Hari ini kenapa kita lalai membaca Al-Quran? Karena itu tadi, pengaruh HP. Kadang-kadang habis bangun itu bukan baca doa, langsung lihat HP. Terus sholat bukannya zikir, padahal orang yang berzikir setelah sholat, siapa yang membaca, kata Nabi SAW, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali, 33 kali, dan ditutup dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya seperti buih di lautan atau sebesar padang pasir. Itu Allah Subhanahu wa taala sabdakan dalam hadis baginda Nabi SAW. Hari ini kita sibuk dengan HP. Habis sholat langsung dengan HP, bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu pengorbanan untuk masukkan cinta kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa menjaga lisannya. Ini kata Nabi SAW, apabila 2 perkara ini dijaga oleh manusia dalam tubuhnya, maka dia akan dijaga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 yang dijaga? Yaitu lisannya, mulutnya ini sama di bawah perutnya. Pasti tuan-tuan atau ibu-ibu sudah mengetahui. Ada yang sama-sama dalam mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan ini suatu orang meninggal. Kalau fitnah ini, masya Allah, satu keluarga bahkan satu kampung bisa kena fitnah itu sendiri. Hadirin sama-sama dalam mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga lisan kita, apalagi di bulan puasa ini harus menjaga amalan kita, karena amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Yang ketiga, orang yang dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan atau berpuasa Senin Kamis pada saat selain bulan Ramadan. Ini orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan ibadah puasa hampir 18 atau 19 hari puasa kita.
Nah, sebentar lagi ini sunnahnya baginda Nabi SAW 10 hari terakhir ini dianjurkan untuk itikaf. Ini sunnahnya baginda Nabi SAW. Maka kita niatkan dalam diri kita ini untuk beritikaf selama 10 hari terakhir. Mudah-mudahan, kenapa kita dianjurkan untuk itikaf? Karena di 10 malam terakhir itu ada malam yang mana lebih mulia daripada 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kita dianjurkan untuk itikaf 10 hari terakhir. Jangan hitung gajinya, karena hitungan kita ini beda dengan Allah. Kadang kita hitung itu 21, mungkin di hadapan Allah itu genap 20 atau 22. Makanya kita dianjurkan untuk itikaf selama 10 hari ke depan. Terus yang ketiga, yang keempat, orang yang dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa memberi makan kepada orang miskin. Artinya apalagi di bulan puasa ini, mereka senantiasa memberi makan kepada orang-orang berbuka puasa. Kata Nabi SAW, orang yang memberi makan orang berpuasa walaupun seteguk air atau sepotong roti atau sebiji kurma, maka pahalanya sama dengan orang berbuka puasa tanpa mengurangi pahala tersebut. Asalkan dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekarang ini orang yang beri takjil itu dia foto dulu, masya Allah, masukkan ke media sosial dulu. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyumbangkan sebagian harta saya untuk orang-orang berbuka puasa. Nanti dibalas orang lain. Tadinya ikhlas karena Allah, dibalas sama ibu-ibu yang lain atau bapak. Alhamdulillah Mbak, mudah-mudahan berkah. Tipu rasa ujubnya, rasa sombongnya dalam hatinya. Alhamdulillah, nanti dibalas lagi. Nanti timbul rasa sombongnya, nanti iri dia nanti maksudnya. Enggak ikhlas lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai amalan kita yang dari awal itu niatnya karena Allah, tapi gara-gara media sosial berubah menjadi ria dan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah memberi nasihat kepada salah seorang sahabat. Nabi SAW mengatakan bahwa, wahai sahabatku, jagalah amalmu yang ikhlas. Amal yang sedikit itu dilandasi dengan keikhlasan maka akan mencukupi. Tetapi sebaliknya amalan yang banyak tetapi tidak dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan menjadi besar sebesar gunung Uhud, tiba-tiba menjadi debu. Itu artinya tidak ada tandanya. Atau nanti dipisahkan, ditamsilkan, ada orang yang bawa cerek isinya air, tapi di cerek itu ada lubang titik yang mana ketika dia jalan maka air di cerek itu jatuh satu titik satu. Lama-lama kelamaan maka air di cerek pun akan habis. Begitulah orang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nanti dia berakhir akan habis sendirinya, tidak ada manfaat bagi dia sendiri. Hari ini sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tadi, yang pertama membaca Al-Qur'an, yang kedua menjaga lisannya, berpuasa pada bulan Ramadan, serta memberi makan kepada fakir miskin. Mudah-mudahan puasa kita ke depannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tiket kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi tameng daripada api-apinya Allah Subhanahu wa taala. Bila biasa biha fasalul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.